Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Soal Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu, tentunya soal sandal dan soal sepatu. Oke, di kesempatan sore kali ini saya kedapatan sepatu kulit ya dengan bentuk seperti ini. Ini mungkin belum pernah ada selama saya membuat video dari pertama sampai hari ini, hanya kali ini ya. Pertama kali saya mendapatkan sepatu dengan model yang seperti ini. Ini sebenarnya sama seperti sepatu-sepatu kulit pada umumnya, cuman ini nggak safety ya, di depannya nggak ada besinya, dan untuk outsole-nya ini yang istimewa. Outsole-nya ini sambungan ya, ada outsole bawah, ini outsole yang bawah, dan ini adalah outsole atas ya. Jadi outsole bawah dan outsole atas ini terpisah ya. Dulunya itu terpisah, terus dia digabungkan, dilem dan dijahit. Di sini sudah ada jahitannya. Ini benar-benar jahitan ya, bukan jahitan palsu. Ini benar-benar jahitan benang, dan ini tembus di bagian sini, tembus di bagian atas ya. Ini benar-benar jahitan yang sangat kuat ya, karena juga memakai benang yang kuat. Tapi kelemahannya adalah karena ini hanya menjadi bagian outsole bawah dan outsole atas, untuk uppernya itu tidak pernah kena ya. Uppernya itu tidak ada jahitannya, makanya ini mengelupas ya. Yang depan sudah saya lem, tadinya dia mengelupas ya, mengelupas di bagian depan sini ya. Mengelupas antara upper ini ya, upper yang coklat ini dengan outsole yang ini ya, outsole yang atas ini. Karena jahitan ini hanya menjahit di bagian outsole yang atas dan outsole yang bawah. Terus gimana cara menyelesaikannya atau memperbaikinya, kita simak aja di meja pengerjaan ya. Dari mana kita harus menyayat dan dari mana kita harus menjahitnya. Untuk menjahit sepatu yang model seperti ini ya. Bentar. Untuk menjahit sepatu yang model seperti ini, kita membutuhkan jarum penyayat yang model dangkal, terus jarum sol pendek, terus jarum pendorong. Dan di sini saya memakai benang nilon warna hitam ukuran nomor 12 karena biar kuat ya. Kalau ukuran nomor 9 itu terlihat lebih kecil. Oke. Sebelum kita mulai menjahit, seperti biasa dulu kita harus menyayat bagian outsole-nya. Terus ini outsole mana yang harus disayat ya? Ini kan ada dua outsole ya, ada outsole bawah, ada outsole atas ya. Karena yang berbenturan langsung dengan upper adalah outsole atas ya. Yang sangat dekat dengan upper adalah outsole atas, maka kita harus menyayat di bagian outsole atas. Kalau kita menyayat di outsole yang bawah itu terlalu jauh, dan hasil jahitannya pun kalau terlalu jauh akan kurang. Satu, hasilnya akan kurang rapi, dua, yang kedua akan cepat rusak kembali. Oke, saya mau mengendorkan talinya dulu biar nanti mudah dalam proses pengerjaan. Oh ya, ini merek sepatunya adalah Jim Joker ya. Perlu kawan-kawan ketahui, merek sepatunya adalah Jim Joker. Oh, nggak usah terlalu kendor. Insole-nya kita lepas. Ini insole-nya ya, Jim Joker ya. Oke ya, langkah selanjutnya adalah menyayat, dan kita seperti tadi ya, menyayat di bagian atas outsole atas ya. Kita harus juga berpedoman kepada jarak ideal ya. Kawan-kawan sudah sering saya tunjukkan ya, jarak ideal untuk menyayat itu seberapa, dan di situ kita harus menggunakan jarak ideal kita waktu menyayat ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jarak ideal waktu kita menyayat ya. Kira-kira menyayatnya itu jarak idealnya segini ya.
Jadi nanti yang dijahit adalah yang bagian sini ya. Bukan dari outsole bawah, tapi dari outsole yang atas ya. Walaupun ya di sini di bawah ini sudah ada kayak garis ini ya. Ini sudah ada kayak garis, tapi kita tetap berpedoman pada jarak ideal ya. Kita jangan sampai terlena walaupun sudah ada garis ya. Karena kalau mau kuat ya harus menggunakan jarak ideal. Kalau mau lebih rapi ya harus menggunakan eh, garis yang tadi ya, garis lekukan ini. Tapi kalau kita harus membandingkan ya, membandingkan kita pilih kerapian atau kekuatan, yang jelas kita pilih kekuatan. Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau harus pilih salah satu, kita harus pilih kekuatan. Karena kalau rapi saja itu tidak cukup. Tapi walaupun kita pilih kekuatan, juga eh, kita harus juga jangan lupa dengan kerapiannya ya. Jangan mentang-mentang milih kekuatan terus kerapiannya diabaikan, itu jangan. Walaupun kita menjahit tidak di titik yang sebenarnya sudah ada atau di titik rapi, tapi dengan cara kita menjahit dengan teliti dan dengan spasi yang benar, sayatan yang benar, pasti hasilnya juga nanti akan rapi. Ini ya hasil sayatan sementara ini sudah terlihat ya. Dan kawan-kawan kalau pingin hasil jahitannya rapi atau rajin, sangat wajib harus punya jarum penyayat atau alat penyayat yang model dorong maupun model tarik ya. Keduanya sangat berguna ya. Dan cara membuatnya sudah ada di tutorial video-video sebelumnya. Bagi yang kawan-kawan yang baru menyimak video saya saat ini, baru kali ini ya, bisa tengok di video-video sebelum-sebelumnya. Di situ saya banyak apa ya, memperlihatkan teknik-teknik atau tata cara tentang menjahit sol sepatu ya. Oke. Kita mulai menjahit saja ya. Saya mau mulai menjahit dari sini biasa ya, samping dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memakai yang tadi saya bilang ya, benang nilon ukuran 12 yang warna hitam. Untuk cara mengukur talinya juga sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru menyimak video saya bisa simak di video-video sebelumnya ya. Untuk requestan kawan-kawan sepatu yang mungkin di request ya. Kalau sepatunya belum ada belum masuk di lapak saya tidak bisa memberi atau mencontohkan atau membuat tutorialnya ya. Jadi saya nunggu sepatu tersebut ada atau masuk ke lapak saya baru saya bisa membuat atau membuat tutorialnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita menjahit sepatu seperti ini agar lebih rapi, ini kayak sepatu bola ya, harus dipelintir. Karena kalau kita mempelintir hasilnya akan lebih rapi. Cara mempelintirnya adalah seperti ini. Kita masukkan dulu benang ke dalam benang dalam ya, benang luar. Tarik ke depan, terus dipelintir seperti ini ya. Saya jarum saya letakkan dulu, dipelintir seperti ini. Dipelintir, ini dia terus tarik.
Jadi sebenarnya menjahit sol sepatu itu sama saja ya tekniknya, caranya itu sama. Cuman yang membedakan adalah kita harus mempunyai feel atau mempunyai pandangan atau ancang-ancang di mana kita harus menyayat atau di mana kita harus menjahit. Kita harus benar punya ancang-ancang ya. Kalau kita tidak punya ancang-ancang, kita bingung nanti ya akan menyelesaikan masalah masalah sepatu itu bingung. Karena yang paling vital atau yang paling pokok atau yang paling terpenting ya, dasarnya dari ini adalah menentukan area jahitan. Ketika area jahitan itu sudah ketemu, sudah tahu, menjahitnya itu akan sangat mudah ya. Karena menentukan area jahitan dan menyayat itu adalah hal yang paling krusial. Makanya sering saya bahas di video-video saya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah selalu menonton video saya, yang sudah mengapresiasi video saya, yang sudah selalu support dan mendoakan saya untuk terus melanjutkan atau untuk terus berbagi tentang hal-hal yang berbau sepatu, sandal, dan perbaikannya, terutama di sol sepatunya, terutama di menjahitnya ya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seputar set sepatu atau apa, saya akan jawab semampu saya ya, karena itu lepas dari hal sol sepatu ya. Dan jika kita terbentur sama outsole bawah yang apa ya, yang nonjol keluar, ini nanti saya perlihatkan. Ini outsole bawah ini ya. Ini bentuknya seperti ini nih. Nah, ini sangat mengganggu saat kita menjahit ya. Apalagi kita menjahit di bagian samping sini. Kita tidak bisa agak ke atas ya. Kalau kita menemukan hal seperti ini, sebaiknya kita dorong agak ke bawah seperti ini. Yang penting uppernya itu terkena ya. Seperti ini ya. Dan untuk kawan-kawan di sana yang satu profesi dengan saya, yaitu tukang sol sepatu ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan tentunya juga untuk seluruh masyarakat atau seluruh kawan-kawan yang menonton video saya atau yang pantengin terus channel saya. Terus bertahan di pekerjaan ini, karena walaupun kita terlihat kotor-kotor di pekerjaan ini, sebenarnya pekerjaan ini mulia ya. Pekerjaan mulia walaupun kita terlihat kotor-kotor, dan pekerjaan ini tidak tergerus oleh zaman ya. Semua orang sampai tahun depan, tahun nanti ya, tahun lusa pasti memakai sepatu dan memakai sandal. Dan sepatu dan sandalnya itu pasti akan rusak ya. Dan kalau rusak, kitalah yang dicari ya. Tukang-tukang sol sepatu lah yang dicari. Dan sepatu orang itu pasti tidak satu ya. Karena setiap kegiatan atau setiap pekerjaan itu sepatunya itu beda-beda ya. Jadi tingkat kerusakan sepatu itu lebih cepat. Maksudnya mungkin seperti ini ya. Contoh misal kita kerja ya, kerja itu sepatunya tidak cepat rusak, tapi hobi main bola. Jadi nanti yang cepat rusak itu sepatu bolanya ya. Jadi dengan adanya satu orang itu punya banyak sepatu, kita lebih berpeluang untuk mendapatkan orderan. Makanya
Untuk kawan-kawan di luar sana yang satu profesi dengan saya, nggak usah panik, apalagi ini mau lebaran ya, pasti banyak sandal-sandal baru atau sepatu-sepatu baru yang akan mampir ya, karena eh, kekuatan atau daya beli masyarakat itu beda-beda. Ada yang beli sepatu yang mahal, ada beli sepatu yang murah, ada yang beli sepatu branded, ada beli sepatu yang penting baru gitu ya. Makanya kalau yang penting baru itu atau yang mungkin bukan branded ya, itu pasti akan langsung dijahit ya, karena masyarakat Indonesia itu atau pada umumnya itu masyarakat pada umumnya itu beranggapan kalau beli sepatu nggak yang branded atau yang nggak bener-bener mahal banget itu ya harus dijahit ya, karena biar lebih awet. Ya emang Pak, kenyataannya seperti itu. Dan untuk tingkat kesulitan untuk sepatu seperti ini tidak terlalu sulit-sulit banget ya. Cuman untuk di bagian depan ini emang agak apa ya, agak jauh dari jangkauan tangan, jadi terasanya lebih sulit, apalagi dengan posisi saya yang pakai meja ya, bukan di paha. Terus yang kedua dengan apa ini, bagian tali yang tidak saya lepas ya, karena saya sudah terbiasa dengan tali tidak terlepas. Ya sebenarnya lebih mudah tali yang dilepas, cuman menurut saya itu kalau kita talinya kita lepas, nanti akan ada tenaga yang banyak kita buang. Yang pertama, tenaga kita melepas tali itu terbuang, yang harusnya kita menyayat selesai buat nanti membuka talinya atau mencopot talinya. Yang kedua, setelah selesai yang harusnya kita tinggal merapikan atau menyemir sepatu ini, kita harus memasang talinya kembali ya. Jadi ada dua pekerjaan yang sebenarnya kita bisa meminimalisir ya. Nah, pertanyaannya Bang, kalau tidak dicopot kan makin sulit ya, terutama untuk pengerjaan waktu semakin lama. Itu bagi yang belum terbiasa ya. Kalau yang sudah terbiasa sama saja. Tidak ada kesulitan sama sekali ya. Kalau sulit pun kita beralih memakai jarum yang panjang, itu udah permasalahannya kelar. Dan ini ya, bagian depan sudah terjahit ya. Ini sudah ada bekas jahitannya ya. Dan ini jahitan dari sananya yang tadi ya, yang warnanya agak kuning. Jadi jahitan saya itu benangnya hitam ya, sesuai dengan warna outsole-nya. Ya bisa dilihat ya, ini jalan benangnya sangat kelihatan ya, yang tadi saya bikin. Jadi kalau kita menyayat atau menjahit dari outsole bawah ini ya sah-sah saja ya. Dari outsole bawah ini cuma nanti tidak kena dengan outsole atas ya.
Dan disinilah di tempat saya menjahit ini atau wilayah ini ya, yang sangat cocok, yang sangat ideal, yang akan membuat sepatu ini lebih awet ketika sudah dijahit. Oke, mungkin saya akan lanjut nanti di bagian yang menali ya, di tali. Kita mau tali di luar apa tali di dalam, nanti akan saya perlihatkan ya. Dan nanti juga saya akan perlihatkan hasilnya. Oke ya, ini sudah di akhir dan di sini saya memilih untuk menali simpul biasa dari luar karena kalau ditali dari dalam itu kurang cocok ya. Dan kalau ditali dari luar itu bisa karena outsole ininya lebih tebal ya daripada sepatu-sepatu yang pada umumnya. Dan yang kita masukkan hanyalah di bagian yang luar saja, untuk dalam langsung dipotong terus tutup insole ya, sudah cukup kuat. Dan bagian luar harus kita masukkan agar rajin ya, jadi tidak seperti ini masih ada sisa-sisa benang yang masih belum rapi, jadi harus kita masukkan agar hasilnya terlihat sangat rapi. Oke, hasilnya adalah seperti ini, saya tunjukkan ke kawan-kawan semua ya. Jadi saya menjahit di bagian sini ya. Dan untuk yang satu juga sudah selesai. Nih, sama menjahit di bagian sini. Dan merek sepatunya adalah Jim Joker ya. Nih, JJ. Nih. Ya, Jim Joker. Oke kan kawan, jadi seperti itu cara menjahit sepatu Jim Joker yang ada outsole bawah dan outsole atasnya. Semoga video atau tayangan tadi bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.